Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosmeja dari Prodi PGSD Unit 3 Universitas Samudra akan menjelaskan secara singkat tentang materi pendidikan IPA di sekolah dasar. Yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Hakikat IPA merupakan aplikasi penerapan suatu ilmu pengetahuan yang ada dalam kehidupan kita. Hakikat IPA terbagi menjadi 3. Yang pertama, IPA sebagai sikap, yaitu perilaku jujur kita, objektif, terbuka, komunikatif, dan lain sebagainya selama kita melakukan metode ilmiah yang melalui proses observasi, eksperimen, dan cara berpikir kita. 2. IPA sebagai proses, yaitu tahapan atau cara kerja untuk memperoleh hasil atau sering juga kita sebut dengan produk. Hasil inilah yang dikenal sebagai proses ilmiah kita. 3. IPA sebagai produk, yaitu semua pengetahuan atau data yang kita peroleh melalui observasi. 2. Pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, belajar merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri kita yang diberikan dalam bentuk seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta sikap dan tingkah laku kita. Belajar juga merupakan inti dari kegiatan pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Pembelajaran di dalam IPA juga memiliki tujuan untuk mengembangkan aspek-aspek dari hasil belajarnya, yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya tentang IPA. Ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap positif. Keempat, mengembangkan proses keterampilan untuk memecahkan masalah. Kelima, meningkatkan kesadaran untuk ikut serta dalam melestarikan lingkungan sekitar. 6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 7. Memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau SMP. 3. Teori pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama, teori behaviorisme. Nah, teori ini dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, diantaranya Ivan Pavlov, Edward, dan para ilmuwan lainnya. Teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan sifat alami siswa dalam kemampuannya bertingkah laku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan responnya. 2. Teori perkembangan kognitif. Nah, teori ini disampaikan oleh Piaget yang berisi bahwa belajar adalah proses mental atau perilaku diri kita, bukan karena respon terhadap yang ada, melainkan kita lebih mementingkan respon terhadap yang lebih penting. Ini terjadi akibat dari dorongan mental yang diatur oleh otak kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Nah, teori ini adalah pengetahuan dari hasil konstruksi, kegiatan atau tindakan kita. Demikian penjelasan materi singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.